Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Yesus hadir di tengah badai. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti akan menghadapi waktu-waktu di mana kita akan menghadapi badai. Kita akan tiba di saat-saat akan ada badai kehidupan yang akan menerpa kehidupan kita. Dan mungkin saat ini saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada penyakit, ada berbagai hal yang mungkin saudara alami yang merupakan badai yang sedang menerpa kehidupan saudara. Dan di dalam badai yang kita hadapi saudara, kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu memahami bagaimana sebenarnya tindakan Tuhan saat kita mengalami badai. Karena kalau kita salah berpikir, kalau kita salah memahami tentang sikap Tuhan saat kita mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat sikap kita dan tindakan kita juga salah. Dan ketika sikap dan tindakan kita salah, maka akibatnya adalah kita akan mengalami badai berikutnya lagi, bahkan badai yang lebih besar. Karena seringkali yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita benar, sikap kita benar, tindakan kita benar dalam menghadapi badai kehidupan kita, maka badai kehidupan itu bisa jadi mujizat. Tetapi ketika kita salah, bersikap salah, bertindak salah dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, maka badai itu bisa menimbulkan badai yang lebih besar. Itu sebabnya saat ini saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya sikap dan tindakan Tuhan saat kita menghadapi badai, dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam kita menghadapi badai, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita akan bertindak benar saat badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak benar, tentu saja mujizat dan pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, sedangkan dia masih tinggal di darat. Dia menyuruh juga orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu untuk pulang ke rumah mereka, dan kemudian dia pergi untuk berdoa. Ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar dari peristiwa ini, saudara, tentang badai kehidupan. Yang pertama, kita lihat di ayat 45 di sana dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi pada waktu itu Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau. Jadi apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu atas perintah Yesus. Mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Di ayat 48 di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi pada waktu itu, ketika murid-muridnya melaksanakan perintah Yesus, mereka menyeberang danau. Di tengah danau mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin sakal, dan dikatakan mereka sedang menghadapi kepayahan. Mereka begitu payahnya mendayung kapal mereka, perahu mereka. Saudara, apa yang bisa kita belajar di sini? Dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa saat kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan jadi beres, semuanya akan berjalan mulus. Sama seperti murid-murid ketika mereka waktu itu pergi menaati perintah Yesus, mereka pergi menyeberang danau. Itu adalah perintah Yesus. Tapi saat mereka melakukan perintah Yesus, malah di tengah danau mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi masalah, mereka terancam. Saudara, itu jadi satu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti semuanya akan menjadi beres, semuanya akan menjadi mulus. Pemikiran itu yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang mau mengikut Tuhan, dan pemikiran yang salah itu seringkali membuat mereka kecewa, karena mereka berpikir bahwa kalau mereka mengikut Tuhan semuanya akan indah, semuanya akan baik, dan mereka berpikir bahwa tidak akan masalah dan sebagainya. Tetapi saat mereka mengikut Tuhan,
Kenyataannya mereka menghadapi masalah dan persoalan. Karena memang tidak ada jaminan, tidak ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang mengikut Tuhan maka dia akan bebas sama sekali dari masalah. Tidak ada pernah ayat yang berkata begitu, saudara. Malah sebenarnya dalam masalah yang kita alami, dalam masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan, itu bisa menjadi proses untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, kenapa Tuhan izinkan mereka menghadapi angin sakal? Kenapa Tuhan suruh mereka duluan dan kemudian pada akhirnya mereka menghadapi badai di tengah danau dan seterusnya? Kenapa Tuhan izinkan itu? Kalau kita lihat ayat 51, saudara, di sana dikatakan lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat saudara ayat 51 dan 52. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini adalah proses murid-murid untuk mengenal Yesus, saudara. Buktinya mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, dan mereka belum paham kata firman Tuhan di ayat 52 ini. Dan kali ini danau pun sudah dia buat tunduk, saudara. Danau pun dia buat tenang, dan mereka tidak ngerti juga. Bahkan kalimat terakhir dikatakan hati mereka tetap degil. Jadi kenapa peristiwa itu Tuhan izinkan mereka alami? Supaya hidup mereka berproses, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Buktinya pada waktu itu hati mereka masih degil, maksudnya hati mereka masih keras. Mereka belum mengenal Yesus, sekalipun mujizat demi mujizat sudah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan mau mereka berproses untuk semakin mengenal Dia, supaya hati mereka tidak tetap degil, supaya hati mereka mulai mengenal bahwa Dialah Mesias itu. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi, hal yang harus kita pahami adalah bahwa di sana kita harus berproses. Karena melalui persoalan, melalui masalah itu merupakan satu media, salah satu sarana, salah satu alat, kesempatan untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang berat beban saudara, dengar saudara, itu merupakan alat dan sarana yang bisa saudara gunakan untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ayat 46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu mereka menghadapi badai, dan ketika mereka menghadapi badai, dengar saudara, firman Allah ini mencatat bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, dia sedang melihat kesulitan mereka, dia sedang melihat perjuangan mereka, beban berat mereka, dia sedang melihat pergumulan mereka, dia sedang melihat badai yang mereka hadapi. Dengar saudara, Tuhan yang memerintahkan mereka, dan kemudian saat mereka menghadapi masalah di tengah jalan, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan semuanya, Tuhan tahu segala sesuatunya. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saat saudara mengikut Yesus, ada masalah, ada persoalan yang sedang saudara alami, hal berikutnya yang perlu saudara paham adalah bahwa Tuhan melihat semuanya, dan semuanya ada di dalam kontrolnya. Dia perhatikan semuanya, dia awasi semuanya, dia tahu segala sesuatu.
Mungkin ada saudara saat ini yang beban saudara begitu beratnya yang sedang saudara pikul. Dan orang-orang lain mungkin tidak tahu, dan saya pun saat ini tidak tahu. Tetapi Yesus tahu. Dia melihat saudara. Dia melihat perjuangan saudara untuk memikul beban yang sedang saudara pikul. Dia melihat persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dia melihat. Kalau hal ini kita tidak paham, saudara, saat kita bergumul, seringkali kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, dan akhirnya kita undur dari Tuhan, kita lemah mengiring Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saat ini ketahuilah bahwa dalam segala masalah yang kita alami, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saat kita mengiring Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semuanya. Apapun beban berat saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, apapun kesulitan saudara saat ini, dengar ayat 48 dikatakan, Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ia melihat betapa payahnya saudara memikul beban saudara saat ini. Ia melihat. Dan dia juga melihat penyakit yang sedang menggerogoti saudara saat ini. Dia melihat saudara, dan dia perhatikan semuanya itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan saudara. Firman-Nya mencatat bahwa Dia melihat. Lalu kemudian saudara, kita akan terus lihat, apakah Dia hanya melihat? Ayat 48 dikatakan, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Dengar saudara, ketika Dia lihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang begitu sulitnya menghadapi badai, Ia datang. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya dalam kesusahan. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya terancam dalam bahaya. Tetapi saat Dia melihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang kesulitan, sedang terancam, Dia datang saudara. Dia datang. Tuhan peduli, dan Dia datang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, sehingga saat mereka kepayahan, saat mereka begitu sulit menghadapi badai, Dia datang. Tuhan peduli kepada saya, Tuhan peduli kepada saudara. Saat ini saudara berbeban berat, Dia melihat saudara, Dia memperhatikan saudara. Tetapi dengar saudara, Dia tidak hanya melihat dan menonton saudara, tetapi Dia datang kepada saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara. Dia lihat segala sesuatu dan Dia datang. Bukti Dia peduli. Dia datang. Bukti Dia mengasihi saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia datang saudara. Dia hadir bersama saudara. Dia peduli kepada saudara. Dia datang untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara. Jadi yang pertama saudara, yang harus kita sadari, saat kita menghadapi badai, Tuhan lihat semuanya. Dan ketika Dia melihat badai yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan datang sebagai bukti kepeduliannya atas masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saudara, di dalam melayani Tuhan, saya mengalami begitu banyak hal di mana benar Tuhan melihat segala sesuatu. Terkadang saat begitu sulitnya, begitu beratnya, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi kenyataannya saudara, jauh ke depan akhirnya sadar bahwa ternyata Tuhan melihat semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya ternyata Dia datang melakukan mujizat. Dan hari ini pun Dia mau datang
Malam ini pun dia mau datang melakukan mujizat bagi saudara, melakukan mujizat untuk menyembuhkan saudara, melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah, melakukan mujizat untuk mengangkat beban berat saudara. Dia datang saudara, dia peduli. Lalu kemudian selanjutnya ayat yang ke-50, di sana dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang membawa ketenangan saudara. Dia datang membawa ketenangan karena dia berkuasa. Di mana ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya adalah masalah di mana air danau mengamuk dan mereka menghadapi badai, angin sakal. Tetapi Yesus datang, dia berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa badai itu ada di bawah kuasanya. Dia bisa berjalan di atas air yang waktu itu sedang terguncang. Dia bisa berjalan di atas air yang saat itu sedang ada badai, untuk menegaskan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia mengatasi segala badai. Dia mengalahkan segala badai. Bahkan dia bisa berjalan di atas air yang sedang diamuk oleh badai. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini tenanglah. Dengar saudara, Tuhan bukan hanya peduli, tetapi dia berkuasa. Dan dia datang kepada kita memberi ketenangan bagi kita, karena dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita saudara. Dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita. Itu sebabnya dia datang untuk memberi ketenangan. Apa badai yang sedang saudara hadapi? Kalau badai danau yang sedang terguncang pun waktu itu Yesus berjalan di atasnya. Yesus mengalahkan itu. Dia berkuasa, dia berkuasa mengatasi badai itu saudara. Saat ini apapun badai kehidupan yang sedang saudara hadapi, dengar saudara, Allah itu berkuasa menundukkan segala badai yang sedang saudara hadapi. Dan malam hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah. Adakah saudara sedang sangat khawatir oleh karena masalah yang saudara hadapi? Adakah saudara yang sangat ketakutan oleh karena persoalan, penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi? Adakah saat ini saudara sedang putus asa oleh karena masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi? Yesus perhatikan semua saudara, dan kemudian dia datang. Dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Seberapa berat pun masalah saudara, Yesus berkata, ini aku anakku, tenanglah. Seberapa parah pun penyakit saudara saat ini, Yesus datang dan berkata, ini aku, tenanglah. Yesus yang berkuasa itu datang kepada saudara, mengatasi segala masalah saudara, mengatasi segala badai kehidupan yang saudara hadapi, mengatasi segala penyakit yang mungkin saudara tanggung. Dan hari ini dia buktikan dia berkuasa atas semuanya itu. Dan kemudian dia berkata kepada saudara, anakku, ini aku, tenanglah. Dia datang memberi ketenangan bagi kita di tengah kita menghadapi badai saudara. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat 51 dikatakan di sana, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, Yesus bukan hanya datang, Yesus bukan hanya berjalan mengatasi badai yang mengamuk di danau waktu itu, tetapi Yesus naik ke perahu mereka untuk bisa bersama-sama mereka menghadapi badai itu. Dan akhirnya badai itu tenang. Saudara, Yesus mau
berlayar bersama murid-muridnya untuk menghadapi badai dan meredahkan badai. Demikian juga hari ini saudara, malam hari ini, dalam menghadapi badai di tengah-tengah perahu kehidupan saudara, Yesus mau naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan dia mau berlayar bersama saudara menghadapi badai, dan kemudian kuasanya akan menundukkan dan mengalahkan badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Yesus datang, dan dia datang membuktikan bahwa dia berkuasa. Itu sebabnya dia mau hadapi segala masalah saudara bersama dengan saudara. Dia mau selesaikan semua masalah saudara bersama-sama dengan saudara. Dia naik ke atas perahu murid-murid itu untuk menghadapi badai, dan akhirnya badai pun dikalahkan. Dan Yesus pun mau naik ke atas perahu kehidupan saudara. Dia mau berlayar bersama-sama dengan saudara untuk mengalahkan segala badai yang mungkin saat ini sedang mengamuk menerpa kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini. Atas segala badai kehidupan yang kita hadapi, kita telah belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana murid-muridnya mereka melakukan perintah Yesus menyeberang danau, tetapi di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Tetapi waktu mereka menghadapi angin sakal, Yesus lihat itu semua, Yesus perhatikan itu semua, dan kemudian dia datang dan memberi ketenangan, dan kemudian dia datang untuk menaklukkan badai yang sedang dihadapi murid-murid. Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, badai kehidupan apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, dan saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara mengikut Tuhan, dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa aku mengikut Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi masih ada masalah, masih ada persoalan. Dengar saudara, tidak ada janji Tuhan bahwa kalau saudara ikut Tuhan maka semuanya akan beres, tidak akan ada masalah. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tetapi janji-janjinya adalah bahwa dia akan menolong saudara, dia akan melakukan mujizat ketika saudara menghadapi badai kehidupan. Sama seperti murid-murid ini saudara, saat mereka menghadapi badai, Yesus melihat. Saat saudara menghadapi badai juga saat ini, dia melihat dan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian dia bukan hanya melihat dan menonton saudara kesulitan, tetapi dia datang. Yesus mau datang untuk menyelesaikan segala masalah persoalan saudara saat ini. Yesus mau berkarya untuk menolong saudara, untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara saat ini. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan. Sesulit apapun, seberat apapun kondisinya saat ini, seseram apapun, semenakutkan apapun, semengkhawatirkan bagaimanapun saat ini yang saudara hadapi, Yesus datang dan dia berkata, "Ini aku, tenanglah. Ini aku, tenanglah," kata Yesus. Hari ini dia berkata kepada saudara, "Ini aku, tenanglah anakku." Dan kemudian dia mengatasi segala badai itu, segala masalah itu. Dia tundukkan segala masalah itu. Demikian juga hari ini. Dia menyelesaikan dan menundukkan segala masalah persoalan saudara, sehingga saudara akan diberi ketenangan, mengalami ketenangan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Hadapi segala badai bersama dengan Tuhan. Karena ketahuilah dia memperhatikan semuanya. Dan dia mau datang menolong saudara, memberi ketenangan bagi saudara, dan menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan segala masalah dan persoalan saudara. Puji Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Dia Allah yang bertindak atas kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, raih janji firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam kehidupan ini kami seringkali menghadapi badai. Bahkan terlalu berat terkadang badai kehidupan yang kami hadapi. Tapi di dalam semuanya itu, hari ini kami sudah belajar, malam ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa dalam kami menghadapi badai kehidupan, Engkau melihat dan memperhatikan kami. Engkau mengawasi, semuanya ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan dan melihat badai yang sedang kami pergumulkan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga sudah belajar firman-Mu, bahwa Engkau bukan hanya melihat dan memperhatikan kami menghadapi badai, tetapi Engkau datang, Engkau peduli, Engkau bertindak untuk menolong kami menghadapi badai kehidupan kami. Dan hari ini betapa indahnya suara itu yang mengatakan, "Ini aku, tenanglah." Hari ini dalam badai yang kami hadapi, kami dengar suara-Mu berkata, "Tenanglah, ini aku." Ya Tuhan, kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dengan tenang kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dan kemudian kami percaya Engkau naik di atas perahu kehidupan kami, dan Engkau akan menundukkan segala badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman Tuhan, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Kami tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka.
Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu. Mungkin tidak ada orang yang memahami. Mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
Anakmu yang mengalami hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang diabetes. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anakmu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan
sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia.
Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.